kita hadir ini bukan untuk popularisme, kita hadir ini untuk menjabarkan konkretisasi kebijakan-kebijakan yang wajib. Tapi suka nggak? Coba lihat dulu, lihat. Suka. Suka. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama saya Anggun Oktarini, dan kali ini tim Suara Dapil sudah berada di salah satu daerah pemilihan, tepatnya di Jawa Timur 6. Tentunya tim Suara Dapil sudah berjanjian dengan salah satu anggota yang akan kita ikuti kegiatannya. Tentu pemirsa penasaran akan seperti apa keseruannya? Ikuti terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kini tibalah tim Suara Dapil di daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang meliputi wilayah Tulung Agung, Blitar, dan Kediri. Dengan berbekal semangat menjelajahi wilayah ini, kami pun sudah berjanjian dengan salah satu anggota dewan dari daerah pemilihan ini untuk bisa mengikuti semua kegiatannya untuk lebih mengenal daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang konon katanya masyarakat di sini sangat ramah dan bersahaja, sehingga membuat pendatang betah untuk berlama-lama di daerah ini. Sebelum menjelajahi lebih dalam, tim Suara Dapil tiba di rumah aspirasi di daerah Tulung Agung yang lebih tepatnya didedikasikan oleh anggota dewan bernama Arteria Dahlan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini tengah ditugaskan di Komisi 3 yang tentunya berhubungan langsung dengan beberapa instansi keamanan negara. Ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah aspirasi rakyat dari salah satu anggota dewan dari fraksi PDI, dan juga pada hari ini di tempat ini juga akan dilakukan beberapa peresmian terkait dengan rumah pintar yang akan didedikasikan untuk masyarakat. Dan anggotanya hari ini adalah Bapak Arteria Dahlan dari Komisi 3 fraksi PDI, di mana dia bertugas di Jatim 6. Nah pemirsa, setelah ini saya akan masuk ke dalam dan bertemu dengan beliau langsung, ikuti terus. Dalam kunjungan tim Suara Dapil, diawali dengan diresmikannya rumah pintar yang juga menjadi tempat rumah aspirasi masyarakat. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Aduh. Bapak, tadi kan saya sudah lihat-lihat nih bahwa hari ini sedang diadakannya itu peresmian terkait dengan dukungan transformasi desa digital. Sebelumnya itu Anggun pengen tahu sih sejarahnya, kenapa akhirnya Bapak mencetuskan ini ada di dapil Bapak, dan apa sih tujuan ke depannya? Ya, pertama, kemajuan teknologi adalah suatu keniscayaan yang mau tidak mau harus kita lakukan seiring sejalan. Kita harus memanfaatkan. Nah, yang kedua, kita juga sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Di tempat kami, anak-anak sekolah itu nyaris sudah hampir 1 tahun berhenti kegiatan belajar mengajar secara fisik. Kemudian kami ini daerah yang berbasis industri. Ada industri agro, kemudian industri pertambangan, kemudian juga macam-macam lah. Nah, artinya butuh suatu forum atau wadah yang kita bisa katakan yang namanya market atau pasar. Untuk bertemu sekarang relatif agak susah, karena by law kan memang dilakukan atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan baik di pusat sampai di kabupaten kota. Nah, sedangkan perutnya orang ingin belajar dan cerdas itu kan tidak boleh dibatasi. Itu menjadi hak konstitusional dan hak kewarganegaraan. Makanya kami kebetulan saya backgroundnya juga teknik elektro. Saya coba bicara dengan teman-teman adik-adik saya yang pada saat ini ada di beberapa kementerian. Dan alhamdulillah teman-teman juga menginisiasi bagaimana kehadiran internet berbasis desa yang mandiri bisa dihadirkan di tempat saya. Saya pikir ini kan ide yang brilian. Kita ini namanya menghapus dahaga. Orang butuh pembelajaran, tapi pembelajarannya mau tidak mau harus lewat internet dan mau tidak mau berbayar. Solusi untuk meringankan mereka adalah belajarnya wajib ada, kemudian internetnya wajib tersedia dengan kualitas atau bandwidth yang begitu luas,
Dan yang ketiga, kalau bisa berbayarnya seminimal mungkin. Kita sudah berpikir 1 tahun, berapa ini ya, atau bagaimana caranya ya. Dan alhamdulillah kita bisa dapatkan formulasi itu. Mudah-mudahan harganya pasti lebih murah. Satu hari orang 60.000 satu anak sampai 80.000 ya. Mudah-mudahan pakai ini 120.000 satu bulan dan bisa dipakai kayak Kijang Innova itu, kakek, nenek, bapak, ibu, semuanya dalam satu keluarga. Bisa disewain lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasaran produk-produk itu pastinya bisa kita lakukan dengan baik. Cukup dengan klik di internet yang kami sediakan. Jadi pasarnya adalah pasar elektronik namanya. Di tempat kami sudah terbiasa juga apa-apa belanja pakai elektronik, pakai handphone. Kemudian juga Gojek sudah terbiasa di sini. Jadi saya berpikir kalau begitu untuk diterapkan transaksi pembayaran berbasis elektronik ini bisa, dan mudah-mudahan kita coba ini. Dan ternyata responnya sangat baik. Itu yang menjadi cikal bakal, makanya kita ciptakan desa mandiri yang berbasiskan internet atau desa internet mandiri yang dihadirkan di sini. Artinya Pak, ini ke depan kan juga Bapak pasti punya aduan khusus yang berbasis jaringan internet juga ya. Itu Bapak menyediakan apa yang nanti akan dipublikasikan kembali bahwa aduan-aduan dari masyarakat juga bisa melalui website Bapak. Oh itu iya, di mana ya Pak? Yang saya boleh tahu nih. Ya, sekarang kan Atria Dahlan Center itu sudah bisa memfasilitasi aduan. Masih aktif Pak? Masih aktif lah, mudah-mudahan ya. Saya juga belum cek, tapi insya Allah aktif. Tapi biasanya saya anggota DPR yang setiap minggu ke dapil. Jadi mereka pengennya ketemu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu pilih aja. Biasanya saya Jumat di Surabaya, Sabtu Minggunya entah di Blitar atau entah di Tulungagung. Pastinya bisa ketemu. Kalau yang layanan pengaduan kan sudah ada atriadahlancenter.com yang dan atriadahlancenter.go.id juga. .com ya. .com. Atau mungkin di Instagram Bapak atau bisa lewat Instagram maupun kanal-kanal sosmed yang sudah kami sediakan. Dan terakhir, kita punya rumah pintar. Rumah pintar ini memang bagian dan terintegrasi dengan posko induk yang ada di sini. Kecil memang, tapi kan sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, si rumah yang kecil ini bisa memfasilitasi kehadiran kebutuhan internet yang ada untuk di 5 kabupaten kota kami. Ini yang makanya kita katakan posko ini adalah posko induk dan posko kendali kegiatan Omahe Atria yang ada di dapil saya. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan masih mengikuti kegiatan dari anggota Dewan kesayangan kita ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Dapil. Dari Rumah Pintar, sesuai dengan Komisi Arteria Dahlan, maka kami pun mengunjungi Kejaksaan Tulungagung. Sekali lagi, saya mendengar aspirasi apa yang dapat diserap dan dibawa kembali ke Senayan. Rata-rata 1 bulan SPDP adalah 35-40. Kemudian yang terbanyak adalah perkara narkoba. Nah, mengenai narkoba, kalau saya sih minta betul tetap, walaupun penjaranya penuh, hukumannya berat. Tuntutlah yang seberat-beratnya. Dari sana, perjalanan kami berlanjut menuju Lapas dan Pengadilan Tinggi Tulungagung. Juga nantinya menyandangi Polres Tulungagung guna mengupdate informasi tentang perkembangan keamanan masyarakat. Hari ini saya baru saja meresmikan, melantik dan mengukuhkan Dai Kamtibmas yang tidak hanya menjalankan dan membantu menciptakan situasi kondisi Kamtibmas yang aman, tapi juga mampu menjadi mata telinga kita dan dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti bagaimana mengantisipasi giat peredaran narkoba, mengantisipasi dan melihat giat terorisme, aksi-aksi anarkis, radikal, dan ekstrim. Mudah-mudahan inovasi-inovasi ini terus dikembangkan dan terus dihadirkan oleh Polres Tulungagung. Kita sepakat untuk Tulungagung memang betul-betul war on drugs, perang terhadap narkoba, dan kami pastikan betul
bahwa kita ini sangat serius, kerja-kerjanya akan terukur, karena semua pihak nantinya akan satu padu bergerak dalam satu rampak barisan yang sama untuk memerangi bahaya narkoba. Perjalanan kami pun berlanjut dan masih di wilayah Tulungagung. Kali ini tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Arteria Dahlan untuk mengunjungi korban gempa bumi yang sempat meluluh lantakan daerah ini. Dan tibalah kami di lokasi bencana, sungguh miris dan sedih melihat saudara kita yang terdampak. Kehadiran Arteria Dahlan ke lokasi ini membawa berkat kecil dari Tuhan untuk menghibur korban bencana dengan membagikan sedikit bantuan yang kiranya bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nanti saya akan mencoba untuk menjembatani dengan Pak Bupati. Kebetulan Pak Bupati ini kan orang tua kami, satu partai juga. Dan saya coba tanyakan apakah memang belum ada bantuan. Tapi saya pikir sih bantuan pastinya sudah dihadirkan. Walaupun demikian kami juga tadi sudah menginstruksikan kepada jajaran pengurus partai kami juga untuk memberikan bantuan langsung. Di samping bantuan pribadi dari saya sendiri. Seorang Arteria Dahlan yang terkesan tegas, disiplin, dan berprinsip, seperti media sebutkan saat berada di Senayan, ternyata berbanding terbalik saat ia kembali ke dapilnya. Ini tinggalnya di Domasan juga enggak? Iya, Di Domasan. Iya. Berapa jauh rumahnya? 100 meter. 100 meter. Jalan begini? Iya, Masih kuat? masih kuat ke pekan situ. Luar biasa. Rambut cari sabun. Ya, Sendiri tuh? iya. Cucu sama bersekolah ke Tulungagung. Cucunya? Iya. Ini kalau di sini ada yang masak nggak? Masak? Ada. Siapa yang masak? Cucunya? Dua. Mbak Uti, tidur sama cucu juga? Iya. Uti kenapa nggak tidur berdua aja? Hah? Berdua. Iya kan? Mau, Pak. Siapa nggak mau? Bapaknya? Saya. Mbak nggak mau? Ya, Mbak nggak mau sama Uti katanya? ya tua. Tapi suka nggak? Coba lihat dulu, lihat. Ya, suka. Suka? Tetangga. Oh iya. Tiap kali. Matur sembah nuwun sangat ya. Ya, saya Bu. terima kasih. Iya. Ada pengelompokan khusus nggak sih Pak nanti bentuk bantuannya? Karena kan ada yang total sepenuhnya hancur, ada yang setengah, atau memang semua disamaratakan pembangunan ulang dari awal nanti? Enggak, biasanya itu ada formulanya. Kalau waktu itu saya kan mantan Komisi 8, ada bencana yang total loss dikasih satu bencana misalnya sekian, X rupiah. Yang perlu renovasi dilakukan biaya renovasi. Yang rusak ringan langsung dilakukan dalam bentuk mungkin disuruh perbaiki sendiri, diberikan uang semacam uang kerohiman atau uang turut belasungkawa dan berduka cita lah. Itu semua sudah ada formulanya di BNPB. Tapi memang yang seperti ini kami juga ada beberapa Mbak Lurah ya yang hancur, luluh lantak yang nggak bersisa lagi. Biasanya yang seperti ini sudah di cover sama pemerintah kabupaten, Pak Lurah. Sementara ini belum. Belum ya, nanti kita sampaikan. Sementara ini belum. Proses terjadinya laporan informasinya itu Bapak dapat dari mana Pak? Tim, Apakah kami dari punya masyarakat tim. langsung atau Jadi tim yang tim kita ini juga kayak sekarang ini kami dapat laporan karena kami punya timnya bukan orang sembarangan, timnya Pak Huda ini anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, anggota fraksi Ini kita. jaringan ya Pak? Ya? Kita berjejaring, Pak. Saya ini bekerja ini kan kami dibantu oleh mungkin jutaan orang. Di Kalidawir ada Pak Huda, di belakang Pak Huda itu kakinya banyak sekali tim. Nah, inilah Langsung ke
gotong royongnya, kerja-kerja kerakyatan yang keroyokannya seperti ini. Benar-benar sosok yang kita nggak aneh gitu ya kalau misalnya kita lihat di Senayan tiba-tiba Pak Arteri ini langsung naik darah lah istilah kasar dari masyarakat ya, atau bahkan sampai gebrak meja, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata permisa, memang keadaan di lapangan ini harus diperhatikan sebegitunya supaya segera direalisasikan apapun program untuk membantu masyarakat, dan salah satunya ini dia yang sudah kita bisa buktikan dari Pak Arteri. Bung Karno kan selalu bicara itu harus turun langsung ke bawah ya, tempelkan telingamu ke inti bumi agar engkau tahu jerit tangis rakyatmu. Nah, jadi ini dalam sekali. Kalau kita sudah sampai ke taraf itu udah suatu apa ya? Kita punya kenyamanan tersendiri lah dalam hidup. Karena mereka ini kan keluarga-keluarga kita yang senantiasa pastinya mendoakan agar kita semua makin hari makin hebat. Gitu. Oke, setelah ini kita akan lanjut kemana, Pak? Kita kembali ke rumah partai. Kita mau berbuka puasa bersama di rumahnya kaum nasionalis, rumah kebangsaan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. Baik, kalau gitu kita ikuti terus kegiatannya, jangan kemana-mana. Iya, jangan bosan-bosan, kegiatannya ya relatif banyak. Dari Tulung Agung, perjalanan kami berlanjut menuju wilayah Blitar, dan kunjungan pertama kami di wilayah ini tiba di tempat imigrasi Blitar. Rangkaian kegiatan pun dijalankan dan tampak sekali antusias tinggi dari pihak imigrasi saat menerima kunjungan Arteria Dahlan. Wah, tentu saja Pak Arteri ini luar biasa. Beliau sudah bukan satu kali ke sini, sudah berulang kali ke sini, membantu secara politis tentunya, membantu percepatan hibah tanah dan bangunan kantor imigrasi kelas 26 TPI Blitar di Serangan. Jadi kita lebih mudah lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanannya menurut saya bagus. Jadi dengan syarat KTP, paspor lama, di fotokopi, saya serahkan, langsung diproses. Menyerahkan berkas-berkas itu, langsung diwawancara, hari ini sudah bisa diambil. Saat ini kantor imigrasi Blitar merupakan salah satu pilot proyek kebanggaan kami, Komisi 3 DPR RI, sekaligus juga warga masyarakat Blitar. Karena kantor imigrasi Blitar sudah memperoleh tidak hanya predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, tapi saat ini sudah mendapatkan predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Tentunya tadi saya katakan dengan Pak Kakanim, tugas-tugas Pak Kakanim ini sangat luar biasa lebih sulit. Karena apa? Karena mempertahankan WBBM itu jauh lebih sulit dibandingkan merebut predikat tersebut. Dari imigrasi Blitar, kami pun bersama Pak Arteria melanjutkan perjalanan menuju Polres Blitar. Sama seperti sebelumnya, kunjungan ini bertujuan untuk mengupdate keadaan keamanan masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian berkaitan dengan jaringan terorisme, perlu kami sampaikan kepada Bapak, memang kita selama ini pemerintah kota melakukan pengawasan. Kita berkolaborasi dengan Polda, kemudian dengan Densus dan sebagainya, ada beberapa kelompok. Nah, makanya kami menghimbau juga kepada semua yang ada di sini, kita ini saling melindungi. Kita punya yang namanya Kampung Tangguh, Pak. Kampung Tangguh itu kalau boleh dimanfaatkan lagi tidak hanya untuk COVID. Kemudian Kampung Tangguh untuk apa? Untuk teroris, Pak. Kampung Tangguh untuk pengawasan orang asing. Karena ini ada Bandara Internasional Kediri, mau nggak mau Pak, makin banyak orang asing. Nanti kalau boleh nanti kita buat satu desa percontohan, di situ ada yang bisa memastikan itu semua. Kami pun bersama Pak Arteria melanjutkan perjalanan menuju Kejaksaan Negeri Blitar untuk menyerap aspirasi yang bisa dibawa kembali ke Senayan. Pengadilan Tinggi Blitar. Di sini rangkaian kegiatan kunjungan Pak Arteria pun dijalankan kembali.
Aspirasi pun kian banyak terserap, maka diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih besar untuk bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Tidak hanya sampai di sini, kegiatan Pak Arteria pun dan tim Suara Dapil berlanjut menuju kembali ke masyarakat. Kami diberi kesempatan untuk kembali bertemu masyarakat yang diwakili oleh Arteria Dahlan, dan kali ini dalam momen buka puasa bersama mengingat sedang berada di tengah bulan Ramadan. Sekali lagi, sosok yang biasa kita ketahui tentang perangai Arteria Dahlan yang tegas sangat berbeda saat sosok beliau menyentuh langsung masyarakat. Lembut, penuh perhatian, dan sangat peduli. Keesokan paginya, sebelum kami mengakhiri perjalanan kami bersama Arteria Dahlan, kami pun mengikuti beliau ke Lapas Blitar. Percakapan panjang pun membuat kami tidak sadar sudah berada di penghujung. Di sini, kami pun berdiskusi kecil untuk sedikit membawa oleh-oleh pulang tentang bagaimana Pak Arteria memandang dan menyikapi pekerjaannya di parlemen ini. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mengikuti perjalanan Pak Arteria dari hari pertama ya Pak ya, dan kita sudah mengunjungi beberapa lapas, ke Kapolres, juga ada tadi transmigrasi juga. Terus juga di sini kita sudah melihat realita yang ada di masyarakat, bahkan kita terjun langsung ke titik-titik yang menjadi korban bencana. Pak, dari semua perjalanan ini, apa yang akan Bapak bawa di Senayan nanti ketika sudah masuk? Ya, saya pikir kehadiran kami ya datang sudah melalui tiket yang sangat mahal, kompetisi yang sangat sulit, mempertaruhkan kepercayaan rakyat. Yang hanya bisa saya lakukan bagaimana bekerja keras, bagaimana khidmat, dan bagaimana sungguh-sungguh bekerja agar kerja-kerja kami bisa mendapatkan atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Saya punya kekurangan karena Komisi 3 itu kan tidak punya program. Kalau komisi-komisi lain ada program. Caranya saya adalah bagaimana melakukan optimalisasi terkait dengan mitra-mitra yang ada di dapil saya. Saya ingin polisinya polisi yang baik. Ya, imigrasinya imigrasi yang memberikan layanan prima. Lapasnya yang mampu memberikan pembinaan yang begitu paripurna. Dan insya Allah dan alhamdulillah di tempat-tempat ini kan Mbak bisa lihat kantor-kantor polisi kita pelayanannya bagus sekali. Kantor imigrasi, lapas kita juga luar biasa hebat. Saya hanya ingin mengatakan harga saya di DPR sudah sangat mahal dan sulit. Saya pastinya ingin sungguh-sungguh untuk membuat dan memberikan kenangan-kenangan kebangsaan. Dengan tanggapan-tanggapan di media sosial gitu ya, kita tahu di bahkan media-media konvensional juga di sini disebutkan bahwa sosok Pak Arteria itu adalah sosok yang tegas, sangat berani gitu. Apakah ini akan Bapak bawa terus demi kemajuan sesuatu atau memang nanti akan Bapak kurangi sedikit? Ya, pilihan kami kan kadang-kadang sulit. Kita ingin santun ya, tapi tidak efektif. Ya, tapi kalau agak tegas sedikit, tapi kerja-kerjanya bisa lebih efektif. Dalam posisi itu saya lebih memilih untuk opsi yang kedua, agak sedikit tegas atau keras. Yang penting ya kita bisa laksanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita mau santun, main cantik, ya ingin populer, saya pikir DPR bukan ruang untuk populerisme. DPR itu menjadi jembatan antara kehendak rakyat harus bisa diimplementasikan melalui kerja-kerja pemerintah yang sedang berkuasa. Bahwa saya hadir ini bukan untuk pencitraan. Ya, kita hadir ini bukan untuk popularisme. Kita hadir ini untuk menjabarkan konkretisasi kebijakan-kebijakan yang wajib ya setidaknya menjadi standar pemenuhan dasar untuk diterima oleh masyarakat kita. Ya, kalau di sini kita melihat di sini sudah ada Bapak Kepala Lapas. Pak, sebagai seorang yang menjalankan program dari pemerintah dan juga hal-hal yang didorongkan oleh Pak Arteria, apakah ada hal-hal yang ingin dikembangkan kembali agar mungkin pelayanan di lapas ini juga lebih baik lagi, Pak? Jadi kita ini sudah over sekitar 300% padat. Ya. Tentu pada saat kepadatan ini pelayanan-pelayanan itu tidak maksimal. Ya. Mesti banyak petugasnya, kemudian waktunya segala macamnya. Bangunan kita ini cuma ada sekitar 1 hektar mungkin ya. Kemudian adanya di dalam kota.
dengan kedatangan Pak Arteria kemari sebagai Komisi 3, saya inginnya Pak Arteria mungkin bisa mendorong juga begitu. Saya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya bisa relokasi. Lapas yang berada di tengah kota ini, di jantung kota ini, menjadi ke pinggir nggak jadi masalah. Yang penting luas, ada lahan, ada segala macam. Mungkin ada ya asimilasinya nanti kita buat untuk latihan mereka. Ada kebun, ada bengkel, seperti itu. Idealisasinya sepertinya seperti itu. Seperti memang bukan hanya di sini saja ya, tapi beberapa di daerah di Indonesia juga banyak sekali lapas yang perlu direlokasi karena melihat daya tampungnya sendiri. Itu dari Komisi 3 sendiri sudah ada proses belum sih Pak? Iya, memang masalah overcrowded, overcapacity, kemudian masalah penyimpangan yang terjadi di lapas itu kan menjadi bahan asupan, ya, isu-isu yang klasik lah. Tapi memang kita juga harus bisa memfilter apa yang disampaikan Pak Kalapas ini, ya, ini memang wajib juga kita coba realisasikan. Karena memang Blitar ini memang sudah tidak mungkin lagi untuk kita kembangkan di sini. Kalau opsinya beliau untuk direlokasi, saya pikir ini sesuatu yang bukan sulit untuk kita kerjakan, karena memang lokasinya juga di sini sangat strategis. Mau ditukar akan lebih luas pun juga saya pikir bisa. Nah, tapi di beberapa tempat, di beberapa lapas, isunya tidak sesederhana yang ada di lapas Blitar. Dan tentunya harus juga melakukan pembahasan kompleks. Saya nanti berjanji, nanti kita akan dalam waktu singkat ya, kami akan bertemu dengan Ibu Bupati Blitar dan Bapak Wali Kota Blitar untuk bagaimana membicarakan aspirasi dari teman-teman yang ada di lapas. Kita langsung tagih janjinya nanti di beberapa minggu nanti kemudian ya Pak ya. Terima kasih banyak. Siap. Bapak, tadi kita sudah mengikuti kegiatan Bapak dari awal sampai akhir hari ini, dan juga kita sudah melihat aksi-aksi dan respon masyarakat. Mungkin perjumpaan kita harus sampai di sini Pak. Saya harap apa yang sudah kita temui, kita lihat dari sini, Pak Arteri tetap menjadi Pak Arteri yang sekarang, dan teman-teman yang ada di lapangan juga tetap bisa bekerja sama dengan Pak Arteri. Nah pemirsa, jangan lupa terus saksikan Suara Dapil, karena masih akan ada banyak lagi anggota-anggota dari parlemen yang menginspirasi Anda, yang bisa merubah cara pandang Anda melihat bagaimana pekerjaan dari anggota DPR RI itu sendiri. Saya Angga Dokter beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Yuk, terima kasih.